Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, khususnya para mahasiswa program studi ekonomi syariah Sekolah Tinggi Islam Kendal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa memulai kajian tentang hal-hal yang terkait dengan rumpun ilmu ekonomi syariah untuk memanfaatkan jeda semester atau liburan semester di tahun akademik 2006-2007 ini ya, semester gasol 2006-2007 ini. Mestinya pengajian ini memang kita khususkan kepada para mahasiswa, tetapi karena mempertimbangkan manfaat yang lebih luas ya, di mana ada sebuah kaidah yang mengatakan al-amalul muta'ati khairum minal amalil qasir, di mana amal yang mempunyai impact, yang mempunyai efek yang lebih luas itu tentu lebih utama daripada aktivitas, daripada amal yang sekupnya ya hanya sebatas tertentu alias sempit. Maka saya menginisiasi agar pengajian atau kajian ini bisa juga diakses oleh berbagai macam kalangan, bukan hanya kalangan mahasiswa. Kemudian bahwa kajian ini yang semestinya akan kita lakukan secara luring, secara tatap muka, tapi untuk mengefisienkan waktu, ya, kesempatan, ini akhirnya kita gantikan dengan model pengajian dalam bentuk konten video. Saya kira ini justru ada sisi-sisi positifnya. Yang pertama, kita bisa mereview berulang kali, melihat, memutar berkali-kali. Syukur-syukur bisa kita ya, kaji maknanya secara mufradat, secara kata per kata, ya. Atau mungkin bagi para mahasiswa yang mungkin juga jadi ustadz di wilayahnya, di kampungnya, ini juga bisa jadi sebuah materi ya untuk ditularkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, untuk kajian kita memang saya pilih ya dengan kajian yang berbasis kitab. Nanti yang akan kita kaji ini adalah kitab Ihya Ulumuddin, dan kita pilih bab yang memang dekat ya, memang lebih relevan, sinergis dengan rumpun ilmu ekonomi syariah. Ya, ini kita pilih babnya dari kitab Adabil Kasabi wal Ma'as ya. Kitab tentang etika ya, kasab atau etika mencari rizki dan hal-hal yang berkaitan dengan ma'isyah, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan atau penghidupan. Ya, ini mestinya ya menjadi ya, sebuah ironi apabila kita sebagai seorang muslim tidak kenal dengan referensi-referensi induk seperti kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Syekh atau Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali ya. Maka dengan mendasarkan pada kitab-kitab salaf seperti ini, kita di samping menambah referensi khazanah kita, juga semoga kita mendapatkan barokah dari mu'alif, dari penulis kitab ini, ya, dan syukur-syukur ya, kita diakui menjadi muridnya, ya, muridnya karena kita mampu, ya, atau kita berusaha ingin mengimplementasikan ilmu-ilmunya, syukur-syukur kita menjadi muridnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Mohon maaf saudara sekalian, untuk kajian ini memang nanti akan saya bacakan dengan bahasa Jawa, ya. Itu dengan pertimbangan satu, ternyata bahasa Jawa ini merupakan bahasa yang paling mudah ya, membaca kitab sekaligus menyebutkan status kedudukan atau struktur kata dalam sebuah kalimat. Kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan i'rab ya. Bahasa yang bisa menyebut i'rabnya sekaligus dalam membaca kitab itu ya bahasa Jawa.
Yang kedua, bahasa Jawa juga memiliki diksi atau pemilihan kata yang lebih luas, lebih banyak ya. Sehingga nanti mungkin ada beberapa hal yang mungkin dalam bahasa Indonesia nggak ada apa kalimat yang cocok untuk mengungkapkan, tapi di bahasa Jawa itu ada. Ya, itu saja mungkin sebagai pendahuluan. Semoga kajian kita ini bermanfaat ya. Di samping untuk mengisi waktu juga bermanfaat untuk menjadikan hari kita itu barokah. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa apabila ya di hari mulai dari terbit matahari sampai matahari terbenam ya, atau mungkin dari terbitnya fajar sampai matahari terbenam, kok sama sekali kita tidak punya aktivitas untuk menambahkan ilmu yang bermanfaat, maka Nabi ya memberikan peringatan bahwa hari itu menjadi hari yang tidak barokah. Jadi keberkahan hari itu aturan ya indikatornya ya. Ciri-cirinya kita bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah menjadi orang-orang yang senang ya mengkaji ilmu-ilmu Allah, sekaligus kita mampu diberikan hidayah oleh Allah untuk mengamalkan ilmu tersebut ya, walaupun dalam bentuk proses ya, karena kita takut dengan ancaman Rasulullah ya, bahwa asyadun nasi yaumil qiyamati adzaban ya, yang paling pedih azab seseorang dari kiamat itu adalah orang yang belajar ilmu ya, di orang yang mempunyai ilmu ya, di al-alimu la yang fa'hu ilmu, seorang alim yang ilmunya sama sekali tidak bermanfaat baginya. Ya, mari kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda tercinta kita, para keluarga beliau, sahabat beliau, para eh, ulama, para al-imam mujtahidin, para ulama-ulama musannifin, dan terkhusus kepada musannif atau sahibi hadal kitab ya, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته الطاهرة من صحابته والتابعين وتابعين تابعين الأئمة المجتهدين المشايخ إلى خصوص إلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد الحميد الغزالي ولجميع مشايخنا وأساتذتنا وأهل سلسلة علومنا ولحوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagi